Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bi anna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 firqatan. An-najiyatu minha firqatun wahidatun wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pembahasan kali ini adalah terkait informasi-informasi dari dawuh-dawuh beliau, yang ketika beliau menyampaikan dawuhnya itu hal-hal itu masih belum terjadi, lalu kemudian terjadi betul. Ini termasuk masalah-masalah yang disebut dengan ma utli'a alaihi minal ghuyub wa ma yakun, yaitu sesuatu yang akan terjadi. Di antaranya kemarin yang sudah kita bahas, wa bi anna hadhil ummata sataftariqu ala 73 firqatan. Jadi umat ini akan terbagi, akan terpecah pada 73 golongan. An-najiyatu minha firqatun wahidatun wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Kita kemarin sampai pada teks ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, beliau itu dawuh, umat atau golongan dari umat ini yang selamat adalah ma ana alaihi wa ashabi. Ya, dalam konteks yang lain disebutkan inilah hum ahlus sunnati wal jamaah. Ini kemudian ketika proses berjalannya waktu, maka banyak kelompok-kelompok ini yang mengklaim sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga parameternya seperti apa? Jadi sesungguhnya ahlus sunnah wal jamaah ini kan kemarin kita sudah menceritakan. Jadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masih hidup, ini sudah mulai muncul pendapat-pendapat yang pendapat itu sesungguhnya bertentangan. Artinya memahami Al-Quran sendiri dari sumbernya itu sudah tidak utuh. Kemarin sudah kita ceritakan, salah satunya ada salah seorang yang menghadap kepada Rasulullah, tiba-tiba untanya ini lepas. Ketika ditanya oleh Rasulullah, ternyata jawabannya, saya ini tawakal kepada Allah tapi untanya tidak diikat. Apa sabda Rasulullah? Ikatlah untamu baru kemudian tawakal kepada Allah. Nah, ini pandangan-pandangan yang parsial. Lalu ada kelompok-kelompok seperti ini yang mengatakan wis pokoknya pasrah total, sehingga menganggap bahwa manusia itu tidak punya kemampuan apa-apa. Kita ini hanya wayang yang digerakkan oleh dalang. Pokoknya fatalistik. Inilah yang kemudian muncul yang namanya Jabariyah. Ayatnya yang dikutip banyak. Wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma, umpama begitu. Sementara di kubu yang bertentangan ada namanya Qadariyah. Ini yang menyatakan bahwa manusia ini punya kemampuan. Apalagi manusia itu diberi akal, maka kemampuan inilah, kemampuan manusia ini secara total, maka dia menamakan kelompoknya ini Qadariyah. Ini ada sejarahnya panjang. Nah, ini dua kubu yang tidak ada titik temu. Nah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan langsung ada sumbernya, dan itu kalau kita ibaratkan, ibarat air itu kalau mengalir itu belum terlalu jauh, sehingga masih bening dari sumbernya. Ketika ada yang tidak benar langsung diluruskan oleh Rasulullah. Ketika sahabat bertanya langsung diberi jawaban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seiring berjalannya waktu,
Ini semakin banyak, semakin muncul aliran-aliran, ini bisa diibaratkan kalau air ini sudah semakin jauh dari sumbernya, ini banyak terkontaminasi.